Selamat pagi, kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang suatu tema, perpuluhan apakah masih relevan? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat konsep-konsep tentang perpuluhan, maka begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang perpuluhan. Ada yang berkata nggak usah kasih perpuluhan, ada yang berkata harus kasih perpuluhan. Tapi bagi saya bukan nggak usah atau harus. Kita harus lihat pemaknaannya. Kenapa Tuhan meminta jemaatnya atau umatnya memberikan perpuluhan. Jadi konsepnya yang harus benar sebetulnya. Bukan harus atau bukan tidak. Nah, mari kita lihat dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya berhamburan ayat tentang perpuluhan, tetapi saya ingin mengangkat pembahasan kita pada hari ini dari Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Nanti kita baca secara bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-7. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat 12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 1, 2, 3. Kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan adalah Allah. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah mengaku, tetapi kamu masih menipu aku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Seperti yang saya katakan bahwa sebetulnya di dalam Alkitab berhamburan berbicara tentang persembahan perpuluhan. Bukan hanya di dalam perjanjian lama atau Taurat juga sudah disampaikan tentang perpuluhan. Lalu setelah perjanjian baru ada juga yang disampaikan secara tersirat bagaimana umat harusnya mempersembahkan sesuatu dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Bahkan Tuhanlah yang lebih utama terlebih dahulu, lebih daripada mamon. Kalau kita sebut materi itu mamon yang menjadi alat yang Tuhan berikan ke tangan kita, baik untuk keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan bisnis, dan semuanya, semua harus dikelola dengan baik. Karena semua kita tahu bahwa yang kita terima itu asalnya daripada Tuhan. Jadi konsep yang pertama bahwa semua yang ada di tangan kita pemberian Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Ya, tetapi Tuhan juga bukan Tuhan yang yang meminta seluruhnya daripada kita. Ada pengaturan-pengaturannya. Ya, kalau kita lihat bahwa konsep perpuluhan sebetulnya sudah dikenal di zaman Abraham. Itu Taurat. Kapan itu? Ya, waktu Abraham mempersembahkan perpuluhan kepada Abimelek. Kenapa kepada Abimelek? Karena Abimelek waktu itu dianggap seseorang yang tinggi statusnya, derajatnya daripada Abraham. Maka Abraham memberikan persepuluhan itu kepada Abimelek. Namun juga turun kepada keturunannya Abraham, yaitu kepada Yakub. Ketika Yakub memperoleh keuntungan, ketika Yakub sudah berusaha dengan luar biasa, maka sebagai ungkapan syukur kepada Allah, dia memberikan persepuluhan itu kepada Allah. Apakah berhenti di situ? Tidak, ini terus bergerak. Bergerak kepada orang Israel di dalam Taurat, di dalam zamannya Musa. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu ada berapa suku? 12. Tapi ada satu suku yang dikhususkan untuk Tuhan, yang memang tidak boleh bekerja, kemudian mereka tidak mempunyai lahan.
untuk digarap, dikelola, baik lahan untuk pertanian maupun lahan untuk peternakan. Mereka tidak punya itu, hanya mereka punya lahan untuk rumah tinggal saja. Tapi selebihnya mereka harus dengan sungguh-sungguh mengkhususkan diri, mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Suku apa itu? Suku Lewi. Jadi mereka dikhususkan sebagai imam. Imam adalah tugasnya yang pertama mempersembahkan korban. Jemaat mempersembahkan korban melalui imam. Imam nanti lihat dulu, ini binatangnya cacat apa enggak, layak enggak untuk Tuhan. Kalau cacat ya, mohon maaf, dikembalikan atau ditolak lah. Tetapi kemudian kalau itu bersih sempurna, maka dia boleh untuk persembahan kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah semua sayur-sayur itu 10% dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi memang tugas imam mewakili umat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi kenapa misalnya persembahan perpuluhan, persembahan gereja diserahkan ke gereja. Dalam konteks sekarang itu bukan kepada pribadi ya, tetapi kepada gereja, organisasi yang mengelola. Kenapa? Ya karena perwakilan untuk mewakili umat untuk menyerahkan kepada Tuhan. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian datang sendiri bawa uang kemudian dibakar, Tuhan ini uang saya berikan kepada Tuhan. Atau tiba-tiba seperti zaman dulu lagi bawa kambing domba kita bakar sendiri. Dan tidak seperti itu. Jadi ada perwakilan di mana umat menyerahkan kepada orang tertentu yang dikhususkan oleh Tuhan, memang menjadi perwakilan. Lalu sebagai imam, selain daripada mereka menerima persembahan daripada jemaat untuk nanti dipersembahkan kepada Tuhan, mereka itu menyampaikan syafaat-syafaat, doa-doa umat kepada Tuhan, doa pengampunan dosa, doa permintaan ini dan itu, sehingga perwakilannya tetap imam. Jadi dalam konteks perjanjian lama memang tidak boleh sembarangan. Maksud saya adalah di dalam Taurat maka juga disampaikan ada satu suku yang memang tidak bekerja, dikhususkan untuk Tuhan, melayani Tuhan, yaitu suku Lewi. Nah, mereka tidak mendapat tanah pusaka, mereka tidak bekerja. Dalam konteks sekarang mereka tidak berbisnis, mereka tidak menjadi seorang pengusaha. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, kita bisa lihat sekilas di dalam Bilangan 18, 20 dan 21. Bilangan 18, 20, 21, saya baca buat kita. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi suku Lewi mereka tidak mempunyai bagian, tapi bagian mereka siapa? Tuhan. Tuhan memelihara mereka. Dengan cara apa Tuhan memelihara mereka? Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi pekerjaan di Bait Allah di dalam zamannya Musa. Jadi memang awalnya kemah pertemuan, lalu bergerak pada Bait Allah, lalu bergerak lagi zaman kita adalah gereja. Dalam konsep ini kita memperhatikan bahwa mereka tidak punya tanah pusaka, tetapi Tuhanlah pusaka bagi mereka. Maka ini juga penghiburan bagi kita. Kadang-kadang tidak selalu kita mendapatkan pusaka-pusaka warisan-warisan ya. Tetapi Tuhanlah warisannya. Tapi kalau kita dapat puji Tuhan, berarti kita boleh mengelolanya dan memakainya untuk suatu pekerjaan Tuhan. Namun menarik bahwa kepada Bani Lewi sebagai suku yang ditugaskan sebagai imam, maka mereka sesungguhnya mendapatkan suatu anugerah dan juga pekerjaan daripada Tuhan, melakukan tugas yang sangat khusus, yaitu memimpin umat, mengembalakan umat supaya hidup tertib, mengenal kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian mereka dipelihara oleh Tuhan melalui Tuhan sebagai pusaka kehidupan mereka, dan Tuhan mengaturnya, Tuhan memberikan mereka melalui persepuluhan. Nah, kita harus ingat dan berpikir secara hati-hati tentang perpuluhan, bahwa perpuluhan di dalam konteks perjanjian lama itu hasil daripada
keuntungan-keuntungan umat, yaitu 11 suku. Lalu dari 11 suku itu seluruh hasil, kenapa saya berkata seluruh hasil? Karena orang sering kali tanya, perpuluhan dari mana Pak? Dari kotor atau bersih? Ya tentu dari bersih. Seluruh hasil yang kita anggap keuntungan, maka 10%-nya mereka persembahkan kepada Tuhan melalui perantara suku Lewi. Dipersembahkan kepada suku Lewi. Yang harus kita ingat, yang pertama, perpuluhan itu bukan hanya menjadi bagian satu orang saja. Karena memang pemimpin sebagai imam pada waktu itu pemimpin utamanya adalah siapa? Imam besar yang pertama siapa? Harun. Lalu turun kepada anak-anaknya, turun kepada suku-suku Lewi. Jadi dia pemimpin utamanya. Jadi bukan perpuluhan itu monopoli satu orang saja lalu dikasih kepada pemimpinnya, tidak. Tetapi untuk memelihara semua suku ini, semua suku Lewi ini, supaya mereka dari yang senior sampai junior, semua pekerja ini, mereka dapat terpelihara hidupnya. Mereka nggak usah pusing lagi tentang kehidupan hari-hari. Mereka tidak usah pusing lagi tentang makan dan minum, tetapi mereka mengkonsentrasikan diri, memfokuskan diri untuk pekerjaan Tuhan. Maka sebetulnya kalau misalnya jemaat mendukung dalam suatu pekerjaan Tuhan melalui dana, itu sangat menolong untuk suatu pekerjaan Tuhan. Yang pertama lebih berkembang, yang berikutnya supaya hamba Tuhan itu lebih terfokus. Jadi dia lebih memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, sehingga pemberitaan firman Tuhan pun dia lebih terfokus. Nah, bayangkan kalau misalnya hamba Tuhan terbagi-bagi, nah itu kadang-kadang bisa persiapan dadakan. Kemudian bisa lihat buka Alkitab, oh ini kayaknya hanya harus saya beritakan. Karena saya pernah bergereja di salah satu gereja, karena dulu saya mahasiswa. Jadi setiap kali pulang weekend saya harus nunggu bus dulu. Saya masuk salah satu mall, ada pengkhotbah bilang, kita buka dari sini ya. Oh salah, Roh Kudus bicara kepada saya sekarang harus dari sini. Oh salah lagi, harus dari sini. Saya pikir tidak seperti itu. Ada kemungkinan mungkin dia terlalu banyak pemikiran-pemikiran sehingga tidak terfokus. Jadi kenapa seseorang itu harus didukung, seorang imam itu harus didukung? Ya supaya dia lebih terfokus. Memang tugasnya adalah melayani Tuhan di bait Allah itu. Nah kemudian berikutnya adalah, kalau kita bicara tentang persepuluhan, jangan kita anggap bahwa itu monopoli untuk kebutuhan hamba Tuhan. Kalau itu monopoli untuk kebutuhan hamba Tuhan, itu salah. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa persembahan, perpuluhan, semuanya itu dipakai untuk beberapa porsi, atau saya sebut pos-pos yang digunakan. Yang pertama memang untuk mendukung suku Lewi, tetapi berikutnya adalah untuk mendukung pekerjaan di bait Allah. Karena di bait Allah butuh lampu, butuh minyak, kemudian butuh untuk pembangunan bait Allah. Itu didukung daripada persembahan perpuluhan. Lalu berikutnya adalah untuk apa? Untuk mendukung janda-janda, terutama janda-janda miskin, janda-janda yang sudah 60 tahun ke atas. Itu yang juga disebutkan oleh Paulus. Yang berikutnya adalah untuk mendukung orang-orang asing. Orang-orang asing mungkin dalam perjalanan mereka mengalami celaka, seperti kisah Samaria, orang Samaria yang baik hati. Kalau mereka lihat orang celaka harus tolong, karena memang ada porsi untuk itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana misalnya mereka memang berdekatan dengan suku-suku lain, bangsa-bangsa lain, orang asing di luar Israel maksudnya. Kalau mereka tahu bahwa orang asing di sekitar mereka itu adalah orang miskin, orang Israel wajib menolong. Melalui apa? Melalui perpuluhan yang dipersembahkan kepada imam. Nah, jadi kita harus melihat konteks. Kenapa perpuluhan itu penting? Kenapa persembahan itu penting? Ya tentu nanti saya bedakan perpuluhan dengan persembahan. Jadi tidak boleh kita samakan, karena ini ada suatu konsep yang memang mau dibangun di dalamnya. Kenapa itu penting? Karena ada hal-hal yang mau dikerjakan di dalamnya.
Yang pertama, pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang taat, takut akan Tuhan, itu bisa dikerjakan. Rumah Tuhan terus bisa dibangun, dan jemaat boleh terus beribadah pada Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada imam, ya bagaimana orang bisa beribadah pada Tuhan? Siapa yang pemimpinnya? Jangan seperti gereja tertentu yang saya kenal, teman saya lagi ada di situ. Oh, kita nggak ada pendetanya, semua bisa ngomong. Tiba-tiba orang berdiri, saya mau ngomong gini. Nggak bisa begitu juga. Ada pasti imamnya siapa. Nah, maka imam inilah yang memimpin umat dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar. Jadi konsepnya harus benar tentang perpuluhan ini, sehingga kita tidak salah kaprah. Nanti saya lebih dalam tentang penggunaan tentang perpuluhan itu. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya suku Lewi itu tidak boleh bekerja, nah dari mana penghasilan mereka? Dari mana mereka boleh hidup? Kehidupan keluarganya. Kemudian dari mana pelayanan itu bisa hidup? Ya itu tadi jawabannya. Karena suku-suku yang 11 itu, mereka mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan melalui imam-imam. Jadi kalau kita hitung 11 suku mempersembahkan 10, berarti totalnya berapa? 110. Ya kan? Berarti imam ini kayaknya lebih kaya dong. Soalnya dari suku-suku ini kan yang 100% dikurangi 10, ya tinggal 90 kan? Tetapi jangan salah, suku Lewi pun dituntut Tuhan untuk juga mempersembahkan 10% dari apa yang mereka dapat. Jadi tinggal 99%. Tapi yang menarik bahwa suku Lewi ini tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Mereka gunakan tadi ada pengelolaan. Nah itu yang benar ya. Nah, kalau nggak benar ya semuanya untuk diri sendiri. Memang cenderung imam-imam kemudian rasa enak pakai baju efod, wah megah-megah, jubahnya panjang-panjang, berdiri di depan orang-orang, udah keenakan jadi imam. Akhirnya tugas imamnya kebanyakan kalau kita lihat anak-anaknya imam seringkali menyimpang. Lalu mereka justru memamerkan tentang kebanggaan sebagai keimaman mereka. Mereka lupa tentang tugas pelayanan mereka. Nah itu juga salah kaprah. Tapi kebanyakan orang Indonesia kan menyebut orang-orang seperti ini oknum ya, oknum imam, bukan semuanya. Meskipun faktanya ya banyak. Misalnya kalau oknum polisi misalnya, oknum jaksa, meskipun banyak, tetapi kita nggak mau menyinggung perasaan. Oh itu oknum pendeta pak, bukan pendeta semuanya. Nah, tetapi itu suatu hal yang mengingatkan pada kita bahwa harusnya seseorang itu menjalankan tugas dengan baik. Maka 11 suku mempersembahkan kepada Tuhan 10%. Kemudian suku Lewi pun harus mempersembahkan kepada Tuhan 10%. Secara jumlah memang terlihat lebih besar, tetapi ingat kalau yang 11 suku ini sudah nggak potong yang lainnya lagi. Tapi yang satu suku ini digunakan untuk banyak hal. Untuk suku Lewi, untuk bait Allah, untuk janda-janda miskin, untuk orang-orang asing. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Maka kalau kita mau mempertegas, kita bisa lihat dalam Bilangan 18 ayat 25 sampai 26 itu tentang ketentuan memang suku Lewi itu harus mempersembahkan persembahan 10% kepada Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan dan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Maka saya pikir bahwa konsep GPSK benar ya. Jadi GPSK memberitahukan bahwa secara konsep pelayanan jemaat mempersembahkan persepuluhan ke gereja. Lalu pendetanya juga mempersembahkan persepuluhan ke gereja atau ke sinode.
Ya dengan kata lain, mau itu jemaat, mau itu hamba Tuhan, sama-sama terikat untuk melakukan ini. Karena ini memang sesuatu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita boleh memperhatikan apa yang Pendeta Stephen Tong katakan tentang perpuluhan. Saya pikir ini sesuatu yang benar, bahwa Pak Tong berkata perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita bukan mempersembahkan persepuluhan. Jadi istilah, oh saya mempersembahkan persepuluhan pada Tuhan, itu istilah yang salah. Tetapi sebetulnya kita sedang mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan, karena memang itu milik Tuhan. Karena itu memang Tuhan wajibkan. Jadi yang memang hak milik kita itu 90%. Tetapi Tuhan berkata yang 10% itu hak miliknya Allah. Jadi kita tidak sedang mengembalikan, tetapi sebetulnya, atau mempersembahkan, tetapi kita sedang mengembalikan kepada Tuhan. Sama seperti misalnya, saya pinjam memakai uang Stephen. Memakai uang Stephen, ya saya harus kembalikan. Bukan, oh Stephen saya persembahkan uang ini kepada Stephen ya. Akan lucu kan? Karena itu memang diminta Tuhan harus menjadi miliknya Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dalam istilah yang digunakan di dalam Bilangan 18:25-26, Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka. Jadi haruslah ini memang harus disampaikan bahwa ini ketentuan daripada Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan takut-takut bicara tentang persembahan, salah juga. Ya memang dari dulu saya agak khawatir kalau bicara tentang keuangan, nanti dikira kita ngomong-ngomong tentang uang. Tapi yakinlah saya nggak sering-sering ngomong tentang hal ini. Karena saya ngomong tentang hal ini lebih kepada, saya lihat di YouTube banyak sekali perkembangan pemahaman-pemahaman yang berkata, nggak usah beri ini, bahkan Tuhan nanti nomor yang sekian. Nanti juga saya akan jelaskan. Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagai sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi harus berarti ini nggak bisa kita berkata, oh nggak apa-apa kalau saya enggak. Dan ini juga pukulan bagi saya, karena saya selama ini pemahamannya adalah segala sesuatu milik Tuhan. Lalu kemudian terserah saya dong mau saya pakai untuk apa. Hanya milik Tuhan yang mana, kan juga kita harus tahu ya. Kita tahu bahwa memang semua milik Tuhan, tetapi ada satu bagian yang memang Tuhan minta daripada kita, yaitu persembahan persepuluhan itu. Jadi Pak Tong berkata bahwa kita tidak sedang mempersembahkan perpuluhan, tetapi kita sedang sebetulnya mengembalikan haknya Tuhan, karena itu memang miliknya Tuhan. Jadi setelah perpuluhan dikembalikan, maka baru kita menyebut itu sebagai persembahan. Setelah kita kembalikan yang 10, waktu kita mau ngasih lagi, baru itu persembahan. Karena apa? Karena terserah kita kan? Karena sukarela, karena sukacita, karena ucapan syukur saya kepada Tuhan. Jadi nggak bisa Pak Niko mematok harus 10%, karena memang itu sukarela. Dan memang Alkitab juga berkata persembahan sukarela itu persembahan sukarela. Yang mau berapapun tergantung kasih Anda kepada Tuhan, tergantung juga kesanggupan kita kepada Tuhan, kesanggupan kita untuk memberikan persembahan. Jadi dalam bagian ini suatu hal yang sangat penting menurut saya, ya supaya kita pemahamannya jangan terganggu dengan berbagai pemahaman yang lain, ya kita tahu bahwa itu suatu kebenaran yang memang disampaikan. Jadi apa bedanya perpuluhan dengan persembahan? Yaitu perpuluhan miliknya Tuhan, persembahan itu tidak ada persentasenya. Kalau perpuluhan itu ada persentasenya. Ya ini 10%, ya ini terserah. Mau 5% atau mau 20% terserah. Dan juga saya tambahkan, sebetulnya yang tepat setelah saya gumuli memang lebih pada perpuluhan. Yang tepat untuk takaran pengembalian kepada Tuhan. Karena kalau kita persembahan itu terserah kita. Karena kalau komitmen terserah kita. Oh saya komitmen, jangka waktunya kapan? Biasanya 1 bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini. Setelah itu saya nggak komitmen lagi kan? Ya kan tergantung komitmen saya.
Jadi dan juga tidak ada patokan. Komitmen itu kan bisa di atas, bisa di bawah kan, bisa di atas perpuluhan, bisa di bawah perpuluhan. Ya tergantung kita. Nah maka dalam hal ini memang saya juga diingatkan, ya saya lebih terang lagi, ya hamba Tuhan pun harus memberikan persembahan perpuluhan harus memberikan kepada Tuhan. Maka ya kita memberikan yang terbaik, kita memberikan yang termulia kepada Tuhan. Dan kemudian karena ini persembahan yang dipersembahkan pada Tuhan, ya kita semua harus memakainya, mengelolanya dengan baik. Meskipun sebetulnya ini dititipkan kepada imam ya. Jadi imam nggak serta-merta, oh ini haknya saya, keluarga saya. Mau istri saya beli sesuatu yang branded, atau untuk euforia gereja, atau euforia bait Allah, ya nggak bisa seperti itu. Ada pengelolaan pengaturan yang memang harus tepat juga. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan waktu kita menggunakan itu. Ya maka kita lihat porsinya, ini bagaimana. Kalau kita lakukan ini bagaimana. Jadi ya pergunakanlah dengan pantas. Ya, saya pikir kalau kita misalnya menggunakan uang perpuluhan untuk nonton Blackpink misalnya, itu kan nggak cocok kan? Ada nggak kemarin nonton Blackpink? Belum ya? Dari YouTube aja ya. Ya maksud saya adalah gini, ada sesuatu yang memang kita tahu itu pantas, ada yang memang tidak pantas. Ya maka pergunakanlah dengan pantas apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Jadi berikan kepada Tuhan apa yang milik Tuhan. Ya kelolalah yang memang milik menjadi bagian kita dengan bijaksana, karena itu pun asalnya daripada Tuhan. Jadi berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, tapi kelolalah dengan pantas apa yang tersisa yang ada pada kita, karena itu pun juga adalah milik Tuhan. Dan memang juga dalam kitab perjanjian baru juga dikatakan, ketika orang bertanya, boleh nggak kami membayar pajak kepada kaisar? Jawaban Yesus tepat sekali. Yesus berkata, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, tapi bayarlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Nah sebetulnya kalau Tuhan kan bukan bicara tentang pajak ya, tetapi bicara tentang perpuluhan. Jadi apa yang menjadi milik Allah ya bayarlah kepada Dia, bawalah kepada Dia. Lalu pertanyaan kepada kita ini milik siapa ini? Saya ini milik siapa? Tadi kan uang untuk kaisar, pajak bawa kepada kaisar. Ini persembahan ini bawalah kepada Allah. Kalau kita ini milik siapa? Ya milik Allah. Bawalah hidup kita, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Nah ini suatu konsep perpuluhan yang sangat hidup ya, kalau kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, maka ya saya ingin katakan, ada orang bertanya seperti ini, apakah persembahan perpuluhan itu harus dibawa ke gereja? Apa jawaban kita? Kalau saya yang pertama, kalau misalnya kita tahu gereja itu memang gereja yang benar, menjalankan satu tugas tanggung jawab pelayanan dengan benar, dan kita tahu hamba Tuhan yang beres, ya bawalah ke situ. Tapi kalau misalnya hamba Tuhan yang gak beres, pelayanannya tidak benar, dengan tujuan yang tidak benar, ya jangan bawa ke situ. Ya sama seperti di gereja ini, kalau Bapak Ibu rasa gereja ini nggak tepat, nggak beres, ajarannya nggak beres, orangnya juga nggak beres, jangan usah bawa ke sini. Karena kita mau mendukung pekerjaan Tuhan. Dan juga saya harus tahu diri, kemudian kalau misalnya jemaat tidak membawa perpuluhan ke sini, berarti kan saya juga nggak beres kan, gitu. Jadi kita juga harus berani bersikap dalam hal ini. Nah, ini beberapa pertanyaan orang juga kepada saya, boleh nggak saya membawa persembahan saya ke desa yang lain, kepada orang-orang miskin di sana, lain sebagainya. Atau porsinya kepada orang tua dulu. Ya harusnya bagi saya yang pertama kepada gereja di mana kita tahu mengajarkan ajaran yang benar, pelayanan yang benar, disitulah. Tapi kalau misalnya gereja itu limpah dengan uang, udah bingung mengelola keuangannya, karena ada teman saya berkata, waduh gereja ini udah bingung mau taruh uangnya di mana.
udah nggak ada serinya. Saya juga bingung kenapa gereja kok udah bingung mengatur uangnya kan. Nah, kita bingung mau nyari uangnya gitu loh. Tapi ini kok bingung mengatur uangnya, mengatur bagaimana. Tapi juga dia nggak tergerak untuk menolong kita kan. Kita juga lebih bingung lagi. Tapi yang pasti bahwa ya nggak perlu bingung-bingung lah. Kalau misalnya, oh kebanyakan ini, ya udah kita tolong orang-orang yang membutuhkan. Ya banyak kok pekerjaan Tuhan yang sangat membutuhkan. Makanya juga saya bingung kalau orang katanya bingung mau cari pelayanan nggak nemu pelayanan. Ya kalau kita nggak nemu pelayanan, kita lah yang buat pelayanan. Ya nggak mungkin pelayanan itu nggak ada. Ngelihat orang jatuh misalnya, tinggal kita layani. Ya apalagi di Jakarta banyak sekali kan yang bisa, atau ke daerah-daerah bisa kita melakukan banyak pelayanan. Artinya ya banyak lah yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau misalnya gereja itu nggak beres sampai bingung, justru yang dilakukan yang enggak bukan penginjilan, pemberitaan firman atau pelayanan kepada orang-orang, ya memang kita juga patut bersikap. Tapi sejauh gereja itu melakukan hal yang baik, yang benar, ya berikanlah kepada Tuhan persembahan itu. Nah, maka waktu kita mengembalikan persepuluhan, itu sebetulnya mengingatkan pada kita bahwa kira-kira Tuhan butuh uang kita nggak? Tuhan nggak butuh. Pekerjaan Tuhan yang butuh. Ya kan? Saya juga nggak bisa berkata bahwa oh kita nggak butuh uang. Nggak bisa juga. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan uang. Hanya prinsipnya bahwa kenapa kita harus memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Karena ini mengingatkan pada kita, Tuhan harus selalu didahulukan, diutamakan, dinomor satukan dalam hal materi sekalipun. Jadi waktu saya terima, saya ingat Tuhan, bahwa ini asalnya daripada Tuhan, ya saya dahulukan Tuhan dulu. Nah, seringkali kan kita dahulukan diri kita dulu kan. Itu juga termasuk saya juga harus mengakui dosa itu. Bahwa kita udah lupa, oh ini hasil keringat saya nih selama 1 bulan. Akhirnya kita udah mulai punya agenda, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Akhirnya, wah habis. Jangankan perpuluhan, kesempatannya pun udah, waduh, mikir-mikir lagi kita kan, ngatur-ngaturnya. Tapi saya ketemu dengan seorang ibu, menarik bahwa dia punya prinsip ketika suaminya terima, dia bilang, Pak, setiap kali suami saya terima uang, saya minta dia ambil, semuanya ambil. Kenapa Bu? Harusnya kan ditaruh di bank aja. Enggak Pak, semuanya diambil. Kita doakan dulu. Setelah didoakan dulu, baru benar-benar dia potong 10, ini untuk Tuhan nih, nggak usah diganggu-ganggu lagi. Nah, setelah itu baru dia buat porsi-porsi, pos-pos untuk anak sekolah, untuk kehidupan hari-hari, lain sebagainya. Ya saya pikir bagus juga. Ya karena kan kita udah nggak ingat lagi kan. Ya bagus juga mengingatkan kepada kita bahwa ya memang kita harus doakan, syukuri Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberi. Ya kita bersyukur, sisihkan. Ya ingat. Ya saya bicara tentang hal ini bukan karena kita berkepentingan dengan uang perpuluhan, tidak. Bagi saya orang memberi tidak memberi itu urusan dia pada Tuhan, dan saya juga berurusan dengan Tuhan dalam hal ini. Tapi maksud saya adalah ini sesuatu yang bagus, mengajarkan kita juga untuk punya sikap yang benar. Karena dari dulu kan belum pernah dihapus ya tentang perpuluhan ini. Jadi juga perpuluhan mengajarkan kepada kita untuk hidup sebetulnya meskipun saya kehilangan sepertinya 10%, tapi saya tidak pernah kehilangan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan saya. Sepertinya saya kehilangan dalam tanda kutip meskipun itu haknya Tuhan. Saya tidak pernah kehilangan. Nah maka kepada siapa kita bergantung? Nah ini mengajarkan kita bergantung pada Tuhan. Nah, apalagi kalau kita gajinya sedikit, aduh mikir-mikir kita kan, oh puluhan lagi, gimana nih? Nah, tapi ini mengajarkan kita, jangan takut, jangan khawatir, bergantunglah pada Tuhan. Jadi bukan bergantung pada uang kita, uang akan terus habis, malah orang tambah uang bukannya tambah puas, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sekarang kita masuk pada apakah persembahan perpuluhan itu relevan? Secara singkat saya katakan bahwa
tidak relevan bagi mereka yang punya tujuan dan motivasi yang lain. Tidak relevan bagi mereka yang punya tujuan dan motivasi lain. Misalnya saya kasih perpuluhan supaya dapat 10, 30, 60, 100, 1000. Wah, enak benar ya, kasih 10 dapat 1000. Nah, ini untung-untungnya lebih daripada bisnismen. Bisnismen aja mungkin 100, 200, dia minta 1000 daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan nggak ngasih, maka dia berhenti. Kemudian tujuannya adalah untuk mempermuliakan diri. Artinya ya supaya dia kelihatan sebagai orang yang rohani, supaya dia kelihatan dianggap, lalu mungkin untuk menyenangkan pendeta. Nah, nggak senang misalnya pendeta tertentu yang dikasihnya sekepok misalnya, lalu dia bisa mendikte, lalu dia bisa menekan seorang hamba Tuhan dikatakan, Pak jangan khotbah gini-gini ya, jangan gini-gini ya, itu menyinggung saya Pak, jangan ini terlalu panjang Pak ya, gini-gini Pak ya. Nah, jadi sebetulnya yang pengkhotbah ini siapa? Nah, lalu pendeta ini ya ada pendeta tertentu yang ya oke ya. Kemudian tidak relevan kalau tujuannya untuk menakut-nakutin. Jadi saya nggak mau juga nakut-nakutin kalau Bapak Ibu tidak memberi perpuluhan, nanti akan ada penyakit sampar gitu kan. Nah, kena kutuk, belarang pelahap katanya, akan melahap semua, tidak diberkati oleh Tuhan. Nanti ada jemaat datang, Pak saya sakit, ini nih, kemarin udah beri perpuluhan belum? Nah, saya nggak mau nakut-nakutin seperti itu. Artinya memang tidak relevan hanya untuk konteks-konteks seperti itu ya. Itu juga nggak pas. Oh kurang pelayanan, oh kurang ngasih lagi, oh kurang ajar nih sama pendeta, makanya dikutuk Tuhan. Lalu berikutnya, memang relevan kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan relevan, karena itu bicara tentang sesuatu yang memberitahukan kepada kita suatu kebenaran, yang membawa kita hidup berkenan kepada Allah, tahu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam bagian ini ya ini yang terakhir. Saya hanya ingin mengasah pemahaman kita saja. Coba dengar baik-baik ya. Ini dari salah satu pendeta, inisialnya ES. Saya nggak mau nyebut namanya. Dia berkata gini, coba cerna ya, pelan-pelan ya. Ini penutup kita. Waktu saudara kecil, saudara seperti raja di rumah. Sekarang orang tua sudah tua, orang tua jadi raja kita. Raja dalam tanda kutip ya, kita layani sebaik-baiknya. Orang tua yang harus kita layani. Ini benar nggak? Benar. Tapi bicara tentang kita melayani orang tua. Jangan orang tuamu sakit, uangmu engkau berikan kepada gereja untuk perpuluhan. Kasih orang tua dulu, rawat orang tua dulu. Orang tua jalan naik bajai, Anda punya uang, sumbang pembangunan gereja. Yang benar beli mobil dulu untuk mama papa, katanya. Lalu ada orang sepertinya tanya, apa nggak salah Pak? Ya nanti ada bagian untuk Tuhan. Jadi dahulukan dulu mama papa kita. Kalau dia naik bajai kan bisa naik mobil. Ya ngapain memberikan perpuluhan, itu maksudnya. Untuk apa Anda memberikan uang ke gereja tetapi engkau tidak mengurusi orang tuamu? Bahkan bukan tidak mungkin saudaraku sekalian, dalam keterbatasan saudara tidak bisa memberikan uang ke gereja tetapi bisa menyekolahkan ponakanmu yang mau kuliah. Tuhan senang dengan hal ini. Tuhan berkenan saudaraku. Jadi nggak punya uang tapi bisa menyekolahkan ponakan untuk kuliah. Terbatas, ini juga nggak masuk akal. Kemudian, Pak Pendeta bicara begitu nanti gereja bisa nggak punya uang. Tidak mungkin. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupi. Kecuali saudara punya uang banyak, punya 100% misalnya, daripada untuk ke gereja, yang penting untuk orang tua. Yang 10 untuk orang tua, yang 90 untuk kita. Ini kan juga keterlaluan katanya. Lalu dia juga berkata, yang pertama untuk orang tua, nah ini susunan dia ya.
Yang pertama itu untuk orang tua. Yang kedua untuk kamu sendiri, supaya kamu tidak menjadi beban. Yang ketiga, ya untuk menolong orang lain, menolong keluarga besarmu. Yang keempat, menolong saudara di sekitarmu. Yang kelima, baru gerejamu. Saya mengatakan ini dalam nama Tuhan yang menempatkan saya di sini. Jangan merasa bersalah kalau tidak memberikan uang ke gereja, kalau uang itu memang dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Orang tuamu, keluargamu sendiri, keluarga besarmu, masyarakat di sekitarmu, pasti Tuhan akan bicara kepada saudara. Kalau ini konteks perpuluhan, pemahamannya salah. Yang pertama memang kepada Tuhan itu bukan persembahan, tetapi itu kita mengembalikan haknya Tuhan. Ya kalau kita betul orang beriman, kita meyakini bahwa ya Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Kalau ditanya kepada saya bergumul juga. Ada gentarnya juga. Tetapi kita belajar bersikap ya beriman dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat yang kita baca, saya hanya memperhatikan beberapa titik. Ayat yang ke-6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dengan kata lain, dari dulu Tuhan tidak akan berubah, Bani Yakub tidak akan lenyap. Gara-gara memberi peluang, nggak mungkin lah binasa. Itu maksudnya. Bahwa Tuhan memelihara mereka, tetapi mereka tidak setia dengan Tuhan dengan cara apa? Ya mereka menipu Allah, dikatakan. Menipu dengan cara bagaimana? Ya dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus itu tadi dijawab, yaitu persembahan orang-orang Lewi, termasuk juga nggak setia mempersembahkan itu. Jadi ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Ini dari Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah memberi. Kalau kita memberi kepada Tuhan, membawa kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji, bukankah Dia adalah Tuhan kita? Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ini sebetulnya kalimat yang sangat keras. Kamu ini pelitnya luar biasa. Jangankan perpuluhan, maksudnya kan gitu, 10% itu tingkap langit Tuhan bisa bukakan kalau Tuhan mau. Ya. Kemudian aku akan menghedik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Ternyata yang menjaga kita juga dalam pekerjaan kita adalah Tuhan juga. Supaya kita bila dapat rezeki ini dan itu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi pertanyaannya adalah, ya kalau kita memberi kepada Tuhan nggak berbahagia, berarti ada sesuatu pada hati kita. Artinya kita saking terikatnya pada mamon, itu sama seperti seorang yang kayak datang pada Tuhan Yesus, yang kemudian memutuskan nggak ikut Tuhan, lalu dia pergi dengan sedih, nggak bahagia dia, karena begitu terikat. Nah, kita nggak boleh terikat pada hal itu, dan kita juga harus tahu tentang konsep yang benar, bahwa untuk Tuhan, untuk kita. Apa yang untuk Tuhan, bawa kepada Tuhan. Apa yang untuk kita, kelolalah dengan benar. Dan kita meyakini Tuhan memelihara kehidupan kita dengan caranya. Dan itu yang membuat saya ya terus semangat dalam melayani Tuhan. Namanya tantangan pasti ada, tetapi kita meyakini Tuhan pemelihara. Kalau Tuhan memulai, Tuhan tidak mungkin membuat sesuatu berhenti kalau itu berkenan pada Tuhan. Mari kita berdoa.